Heboh, pasukan mobilisasi Rusia dipersenjatai senapan era Perang Dunia II. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность. У нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, она так 1% или чуть больше. The threat of using nuclear weapons is trying to intimidate Ukraine and all countries that support Ukraine. But he will fail. He has failed and he will fail again. Mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin masih membuat banyak pihak mengernyitkan dahi. Pasalnya pergerakan pasukan cadangan dari warga sipil tersebut tidak dipersenjatai dengan senjata yang layak dan minim perlengkapan. Perang berkepanjangan serta sanksi yang diterapkan banyak negara nampaknya mulai membuat negara adidaya ini kelimpungan. Stigma negara dengan kekuatan militer terbesar kedua di dunia mulai dipertanyakan. 20 September 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengumumkan mobilisasi parsial untuk mendukung pasukan Rusia yang mulai terpojok menghadapi serangan balik Ukraina. Tak ayal pengumuman ini membuat banyak warga sipil beruang merah itu panik dan melakukan eksodus dan berusaha meninggalkan negaranya agar tidak dikirim ke zona pertempuran. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu buru-buru mengklarifikasi bahwa hanya 300.000 pasukan cadangan yang memiliki pengalaman tempur dan keahlian khusus saja yang akan dilibatkan. Walaupun nyatanya kemudian beredar informasi bahwa setidaknya 1 juta personel termasuk mahasiswa dan pemuda tanpa pengalaman yang sedang diupayakan untuk dikirim ke peperangan. Beberapa video dan foto-foto tentang buruknya sistem rekrutmen pasukan mobilisasi ini membanjiri media massa sekaligus menyajikan fakta-fakta yang berlawanan dengan retorika Kremlin. Salah satunya foto yang menunjukkan barisan pasukan baru Rusia yang dipersenjatai dengan senjata peninggalan era Perang Dunia I dan II. Senjata laras panjang jenis Nagant atau Mosin Rifles buatan tahun 1990 dan 1991, lengkap dengan sangkur panjang nampak disandang oleh ratusan prajurit yang akan dikirim ke garis depan. Juga video Twitter yang diunggah akun Nexta menggambarkan kekecewaan para wajib militer karena dipersenjatai dengan senapan serbu Kalashnikov yang sudah karatan dan usang. Video serupa juga diunggah akun Twitter Visegrad 24, Ukraine World, serta banyak video dan akun-akun lainnya. Kolumnis Bloomberg dan juga mantan Admiral US Navy James Stavridis. Ukraina mengetahui bahwa mereka pada akhirnya mungkin menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, akan mempersiapkan tanggapan mereka sendiri. Mereka akan mencari dan mungkin menerima dari barat sistem yang dapat meniadakan sejumlah besar prajurit berjalan kaki, pesawat serang jarak dekat, tank dan artileri, senapan mesin terpasang, mortir presisi dan rudal permukaan ke permukaan jarak jauh. Tulis James Stavridis seperti dilansir military.com 23 September 2022. Ditambahkan Stavridis, pertaruhan yang dibuat Putin dengan mengirimkan 300.000 pemuda Rusia tanpa persenjataan dan pelatihan yang memadai akan terlalu mahal nilainya bagi sebuah keegoisan seorang pemimpin. Rusia yang ditarik dari jalan dalam mobilisasi ini akan menghadapi musuh yang sangat termotivasi, sangat bersenjata dan sangat inovatif di Ukraina. Perang ego Putin terus berlanjut dan banyak dari 300.000 jiwa malang ini kemungkinan besar akan membayar biaya akhir untuk kebodohannya, tulis Stavridis. Pasukan cadangan Rusia mulai berlatih di pangkalan armada Baltik. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan cadangan yang baru dimobilisasi di wilayah Kaliningrad telah memulai pelatihan tempur di pangkalan armada Baltik Rusia. Dalam saluran Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan pasukan cadangan itu melakukan latihan menembak dan mengoperasikan senjata. Semua personel militer dimobilisasi mematuhi standar menembak dari senjata ringan. Selain itu, warga yang dipanggil mengasah keterampilan mereka dalam mengoperasikan dan pemeliharaan senjata militer
dan peralatan khusus, kata pernyataan Kementerian Pertahanan di saluran Telegram. Kementerian Pertahanan mengatakan para pasukan cadangan menerima pelatihan untuk meningkatkan keterampilan menembak dan mempersiapkan personel militer agar dapat percaya diri melakukan aksi di medan perang. Presiden Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua pekan lalu. Rusia memiliki kehadiran militer yang signifikan di Kaliningrad atau daerah kantong pantai Baltik Rusia yang terletak di antara NATO dan anggota Uni Eropa Polandia dan Lituania. Rusia mempunyai rudal berkemampuan nuklir, armada Baltik, dan puluhan ribu tentara. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pemerintah akan mengerahkan sekitar 300.000 orang yang pernah ikut bertempur sebelumnya atau berasal dinas militer lainnya untuk dikerahkan dalam perang di Ukraina. Tetapi laporan yang muncul dari berbagai wilayah Rusia menyatakan bahwa perekrut sedang mengumpulkan orang-orang di luar deskripsi itu. Hal ini memicu ketakutan bahwa pemerintah akan melakukan pemanggilan yang lebih luas sehingga para pria yang sudah cukup umur untuk ikut berperang memilih melarikan diri. Ada resiko bahwa mereka akan mengumumkan mobilisasi penuh, ujar seorang pria asal St. Petersburg yang tiba di Kazakhstan pada Selasa, 27 September 2022 dan menolak disebutkan namanya. Pria itu mengatakan dia mengemudi selama 3 hari dari rumahnya ke Urals, di barat laut Kazakhstan dekat perbatasan. Dia mengatakan pernyataan mobilisasi Putin memiliki interpretasi yang lebih luas. Orang-orang khawatir bahwa cepat atau lambat, mobilisasi penuh akan diumumkan dan tidak ada yang bisa melintasi perbatasan, ujar pria itu. Eksodus massal pria Rusia mulai berlangsung pada 21 September, tak lama setelah pidato Putin yang menyerukan mobilisasi pasukan cadangan. Awalnya mereka membeli tiket pesawat dengan harga yang melonjak tajam, namun beberapa pria Rusia lainnya memilih untuk berpergian dengan mobil bersama teman-teman, keluarga dan bahkan pergi sendirian. Mereka mengantri selama berjam-jam untuk mencapai perbatasan. Menurut situs website Yandex.Map, kemacetan lalu lintas menuju Freknilars, yaitu perbatasan yang melintasi Georgia dari wilayah Osetia Utara Rusia, membentang sekitar 15 km pada Selasa. Media sosial menunjukkan ratusan pejalan kaki berbasis di pos pemeriksaan setelah penjaga perbatasan Rusia melonggarkan peraturan dan mengizinkan orang untuk menyeberang dengan berjalan kaki. Antrean panjang juga dilaporkan di beberapa pos penyeberangan ke Kazakhstan. Kementerian Dalam Negeri Georgia mengatakan lebih dari 53.000 orang Rusia telah memasuki negara itu sejak pekan lalu. Sementara pejabat Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan mengatakan sebanyak 98.000 orang Rusia menyeberang ke negara itu. Badan Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan lebih dari 43.000 orang Rusia tiba pada periode yang sama. Laporan media juga mengatakan 3.000 orang Rusia lainnya memasuki Mongolia yang juga berbatasan dengan negara itu. Pihak berwenang Rusia berusaha untuk membendung arus keluar warganya dan melarang beberapa orang pergi dengan mengutip undang-undang mobilisasi. Namun praktik itu tidak berhasil. Banyak pria Rusia yang memenuhi syarat perang melarikan diri dari negara mereka. Polisi di Osetia Utara mengatakan kantor pendaftaran darurat akan didirikan di persimpangan Freknilars. Kazakhstan dan Georgia menawarkan bebas visa bagi warga negara Rusia. Kedua negara ini menjadi tujuan paling populer bagi mereka yang berpergian melalui darat dan menghindari panggilan perang. Sementara orang Rusia yang hendak memasuki Finlandia dan Norwegia memerlukan visa. Georgia agak khawatir dengan masuknya orang Rusia, terutama setelah negara itu berperang singkat dengan Moskow pada 2008. Politisi oposisi telah menuntut pemerintah mengambil tindakan keras terhadap orang-orang Rusia yang tiba di Georgia. Tindakan keras itu mulai dari memperkenalkan visa hingga melarang mereka masuk. Namun hingga kini Georgia belum melakukan tindakan apapun. Menteri Dalam Negeri Kazakhstan Marat Akhmedzhanov mengatakan pihak berwenang tidak akan memulangkan mereka yang menghindari panggilan perang kecuali mereka berada dalam daftar buronan internasional atas tuduhan kriminal. Presiden Kassym-Jomart Tokayev bahkan memerintahkan pemerintahnya untuk membantu warga Rusia memasuki negaranya karena situasi genting. Kita harus menjaga mereka dan memastikan keselamatan mereka. Ini adalah masalah politik dan kemanusiaan. Saya menugaskan pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan, kata Tokayev. Seraya menambahkan bahwa Kazakhstan akan mengadakan pembicaraan dengan Rusia mengenai masalah ini.